Honda sebagai satu-satunya produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, tentu aja akan selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Kenapa? Ya karena Honda selalu dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada konsumennya. Namun selain terbaik, Honda juga dituntut agar selalu menjual motor dengan harga yang pantas alias harus selalu murah. Dan ya, Honda berhasil melakukan itu semua. Honda berhasil mengeluarkan motor dengan harga yang masih terjangkau, dengan pembaruan yang cukup baru juga. Dan ya, itu rangka e-SAF. Sebenarnya jika e-SAF memiliki kualitas yang bagus, rangka ini bisa menjadi rangka yang sangat bagus. Rangka ini efisien dalam hal bobot, rangka ini efisien dalam hal desain, dan rangka ini efisien dalam hal ukuran. Tapi sayangnya, semua itu nggak bisa terrealisasi karena ternyata kualitas rangkanya memiliki hidden feature, yaitu kelipat. Namun selain rangka, Honda juga menghadirkan terobosan-terobosan baru di motornya, yaitu plastik. Penggunaan plastik di motor Honda semakin hari semakin banyak. Contoh penggunaan plastik yang tidak terlihat adalah di stay bracket headlamp motor Honda. Honda ADV 160 dan PCX 160 pakai plastik, sedangkan kompetitornya misalnya Yamaha NMAX dan Aerox pakai besi. Selain bracket headlamp, ada juga behel motor belakang. Di tahun 2024, kita semua dikejutkan dengan Honda yang menggunakan behel plastik di motor Honda Beat. Apa hasilnya? Sejauh ini sih baik-baik aja, karena fungsi behel ya cuman buat standarin 2 aja. Tapi walaupun kebanyakan masih baik-baik aja, ada satu kejadian yang mana behelnya patah. Dan hal ini langsung memunculkan pertanyaan berbagai pihak. Seberapa kuat behel plastik Honda? Kemudian selain bahan-bahan yang tadinya menggunakan besi dijadikan plastik, yang lebih mengejutkannya lagi, yang tadinya sudah menggunakan bahan plastik seperti bodi saat ini, ya tetap pakai plastik sih, nggak keganti jadi pakai besi. Tapi plastiknya dirasa makin hari malah semakin tipis. Kasarnya, motor jatuh dari standar aja, ini bisa buat bodinya langsung pecah. Ini berbeda dengan Honda zaman dulu, mau jatuh dalam kecepatan 20-40 km per jam misalnya. Bodinya paling baret alus doang, aspalnya yang gompal. Ya nggak gitu juga sih, intinya kuatlah bodi motor zaman dulu. Pertanyaannya, kenapa Honda demen banget sama plastik saat ini? Dan kenapa kalau suka sama plastik bodi motornya malah ditipisin? Jawabannya tentu aja efisiensi produksi dan pengurangan biaya. Kita lihat dulu AHM. AHM memiliki overhead cost employed yang sangat tinggi. Lihat aja daftar gaji karyawannya. Ini tuh gaji kasarnya ya. Kemungkinan besar gaji realitanya di atas dari daftar list ini. Dengan adanya hal ini tentu aja hal paling dasarnya adalah mereka akan memiliki target profit yang sangat tinggi. Ingat ya, target profit bukan target omset. Ini adalah hal yang sangat berbeda. Mungkin omset tidak mungkin bisa berubah banyak karena penjualan motor setiap tahunnya paling banyak mengalami kenaikan sebanyak 10 atau 15% aja. Jadinya ya, mengejar omset tidak mungkin bisa menutupi biaya operasional dan beban perusahaan yang sangat besar ini. Jika omsetnya hampir stagnan gitu-gitu aja, jawabannya tentu aja efisiensi agar bisa mendapatkan profit yang tinggi. Dan plastik jawabannya. Plastik tentu aja lebih ekonomis dibandingkan bahan seperti aluminium atau besi, yang berarti dengan mengganti beberapa komponen logam dengan plastik, Honda dapat mengurangi ongkos produksi. Ongkos produksi berkurang, harga jual tetap sama. Dan jika ongkos produksi berkurang, harga jual tetap sama, tentu aja profit naik di sini. Kemudian selain fokus terhadap harga jual, dengan plastik proses manufaktur tentu aja juga lebih cepat. Karena yang mau bagaimanapun, plastik dapat dicetak dengan teknik injeksi molding yang lebih efisien dibandingkan proses pengecoran atau stamping logam. Tentu aja efisiensi biaya juga akan terjadi di sini. Jika efisiensi sudah terjadi di tahap awal produksi aja dan motor dijual dengan harga yang masih sama, lagi-lagi profit naik dari hal ini. Terakhir, plastik juga mudah dibentuk. Karena mudah dibentuk, mereka tentu aja bisa membuat bentuk yang menarik, terlihat futuristik dan keren, sehingga hal ini bisa menarik minat konsumen. Jadi ya, alasan mengejar profit ini kemungkinan besar menjadi alasan plastik digunakan untuk menggantikan part yang tadinya terbuat dari besi. Tapi kan plastik bisa memberikan efisiensi bobot sehingga motor bisa lebih irit bahan bakar. Secara harfiah sih betul, tapi mau seirit apalagi sih Honda Beat? Kayaknya keiritan Honda Beat sudah maksimal saat ini. Lagi pula perbedaan 1-2 kg aja tidak akan mempengaruhi banyak konsumsi BBM.
Jadinya ya, walaupun alasan itu masuk akal, tapi tidak bisa dibenarkan seutuhnya. Karena selain irit, kita butuh yang awet. Kenapa harus awet? Ya biar harga jualnya tetap tinggi. Kan motor Honda terkenal harga jualnya yang stabil. Kalau pada patah plastiknya, siapa yang mau beli dengan harga normal? Nggak ada, yang pada akhirnya harganya tetap aja anjlok. Kemudian gimana dengan bodinya? Di beberapa waktu lalu, ada yang mengeluhkan kualitas bodi motor Honda Vario 160 yang dirasa tipis alias ringkih dan tidak presisi. Kemudian selain Vario, ada juga Honda ADV yang plastiknya dirasa sangat tipis dan ringkih juga. Bahkan saking tipisnya, jika dijemur dalam waktu yang lama di bawah sinar matahari, warnanya bisa memudar. Tapi bukan mudar aja, plastiknya bisa juga jadi kering. Ini berbeda dengan motor zaman dulu Honda, bodinya terasa tebal. Ingat gak kalau motor zaman dulu jika jatuh, bodinya paling baret. Baretnya itu ya dalam banget, bahkan sampai kelihatan warna dasar bahannya, yaitu hitam. Tapi udah, baret aja, nggak pecah. Ini berbeda dengan Honda zaman sekarang. Baret mah ya pasti, tapi kalau sekarang ada bonusnya, yaitu retakan atau bahkan langsung pecah. Menariknya, Honda juga pernah angkat bicara mengenai bodi plastiknya yang semakin tipis ini. Honda bilang dan menjamin tidak ada penurunan kualitas sepeda motor produksi Honda karena semua motor yang diproduksi sudah melalui proses produksi yang sangat ketat. Lucunya di sini adalah Honda menghimbau bagi konsumen yang mengalami permasalahan bodi kendaraan ringkih atau mudah pecah dapat menghubungi bengkel terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya kalau bodi dirasa ringkih dan tipis, kalian langsung aja bawa ke dealer terdekat. Nanti dijelasin deh sama montirnya. Paling jawabannya ya emang gitu sih om sekarang. Iya kan, emang harus ngomong gimana lagi tuh montir? Bilang barangnya reject. Kalau reject harus ada special price dong. Atau kalau enggak, kalau reject ya harus diretur. Iya nggak sih? Tapi pernah nggak sih motor diretur? Nggak pernah, yang ada di recall. Tapi recall ini kalau masalahnya masif. Kalau masalahnya minor dan diam-diam aja, mustahil ada recall. Jadinya ya emang begitu dan hal ini adalah alasan utama untuk mengejar profit yang tinggi. Tapi apakah salah Honda mengejar profit yang tinggi? Jawabannya tentu aja tidak. Terus salah siapa? Salah konsumennya. Konsumen Indonesia pengennya murah, desain terbaru, teknologi canggih, dan lainnya. Ini kasarnya jika kalian usaha jualan makanan nasi padang. Konsumen kalian ingin ada yang namanya paket goceng, tapi isinya harus lengkap pakai rendang dan kerupuk kulit. Apakah hal ini mungkin dilakukan? Jawabannya mungkin aja bisa dilakukan. Caranya gimana? Ganti dagingnya dengan nangka muda, terus direndang. Rasanya mirip. Nah, itu yang dilakukan Honda. Mengganti besi dengan plastik, rasanya sama tapi kualitasnya berbeda. Iya kan? Lalu bagaimana dengan kualitasnya saat ini? Tentu kita tidak bisa bahas kualitas saat ini karena kualitas sudah tidak bisa kita harapkan di sini. Makanya paling aman untuk menikmati produk Honda saat ini, setiap 3 tahun sekali kalian lebih baik ganti baru motornya. Udah, itu paling aman. Apakah ini bagian dari marketing juga? Kayak konspirasi lampu aja. Zaman dulu lampu bisa awet banget, bahkan beberapa hidup bisa selamanya, seperti lampu Centennial Light Bulb. Ketika menyadari hal ini lampu bisa hidup selamanya, akhirnya produsen lampu membentuk asosiasi yang mana mereka membuat peraturan. Lampu hanya boleh hidup selama 1000 jam aja, lewat dari 1000 jam harus rusak. Apakah Honda pakai teknik ini juga? Kayaknya sih belum sampai ke sana sih, karena mesinnya masih dinilai masih awet-awet aja. Tapi rangkanya ini yang jadi pertanyaan, dan rangka tentu aja menjadi penopang utama motor. Mesin mati ya masih bisa di-stud. Kalau rangka motor patah, ya ganti aja sih, cuman 1,5 jutaan doang kok. Apaan nih? Sampah. Gimana nih menurut kalian tentang plastik Honda ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.